para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam lanjutan video sebelumnya tentang perjalanan kami ke Kutai Lama atau Kutai Kertanegara di wilayah Kecamatan Anggana, Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa hari menjelang puasa. Pada video kali ini akan kami lanjutkan mengenai kisah perjalanan berikut dengan suka duka selama perjalanan, kemudian hingga sampai tujuan di makam Datuk Janggut Kawat atau Aji Badara Agung Dewa Sakti dan Datuk Tunggang Parangan di Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur. Banyak hikmah spiritual maupun pelajaran sejarah, termasuk di dalamnya kami menemukan berbagai macam koreksi atas cerita-cerita atau sejarah yang tidak tepat selama ini, yang mungkin sengaja dibangun atau tidak sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Maka dengan perjalanan ini banyak sekali hikmah dan manfaat di balik semua. Selain dari kita mengaturkan bakti kepada para leluhur, mudah-mudahan video ini akan berguna untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama bagi para pecinta sejarah nasional, sejarah perjalanan Nusantara ini yang berhubungan dengan perjuangan para leluhur di zaman atau di eranya masing-masing. Sebagai generasi penerus, tentunya kita akan menjadi generasi yang kehilangan jati dirinya apabila tidak memahami perjuangan dan perjalanan sejarah para leluhur besar di Nusantara ini pada saat belum merintis dan mengawali sebuah peradaban di Nusantara ini, sehingga di kemudian hari menjadi negeri yang besar, menjadi negara yang luas dan besar bentangan wilayahnya yang disebut Nusantara atau Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Agar supaya kita semua tidak menjadi generasi yang kehilangan jati dirinya, yang tidak mampu mencintai negerinya sendiri, maka silahkan mengikuti perjalanan spiritual dan penuh dengan ungkapan-ungkapan rahasia tabir historis yang selama ini terpendam atau sengaja untuk dipendam dan mungkin juga dibelokkan. Selamat menikmati. Sudah tidak melewati jalan rusak ini, tapi nggak tahu lah nanti depan. Dulu di sini udah rusaknya cukup parah. Nah, kemarin Datuk Tunggang Parangan itu datang ke rumah rawuh. Beliau cerita awalnya bahasa Jawa, Mas. Saya kaget. Loh, Eyang kenapa bisa bahasa Jawa? Aku kuwi ya asale mergo saka Jawa, Gir. Ning aku ora iso basa Jawa halus. Ming sithik iso aku basa Jawa. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Terus saya tanya, Eyang dulu keturunan dari mana? Dari siapa? Datuk Tunggang Parangan. Nah, nanti kita lanjut nanti setelah lihat dulu makamnya ya. Ini kita lihat jalan ke arah sana dulu. Yang jelas banyak sejarah yang belum terungkap, sedangkan sejarah yang sudah ditulis isinya itu pembelokan, pemalsuan atau memang kadang memang sengaja. Ini Jalan Padat Karya Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Padat Karya 2. Mobilnya tadi mana? Itu Pak, Mas Gafur. Bukan itu. Ya? Oh sudah kelihatan. Kalau Mas Gafur? Itu Pak. Yang mana Mas Gafur? Itu betul kah mobilnya? Bukan. Hah? Ya ini karena pikiran terbawa ke
zaman dahulu ya, ke histori. Maka ini konsentrasi bisa rada ambiar, kurang fokus dikit. Ini nggak apa-apa, ini malah justru kita jalan-jalan. Tuh ada gereja juga di sini ternyata. Nah, nanti depan ke kanan. Depan ini. Ini Jelek nggak jalan? enggak. Betul kan? Iya, langsung bisa keluar ini ke jalan besar. Betul. Iya, langsung ke jalan besar yang arah Datuk. Ya ini asiknya ini kalau kita ke pedalaman seperti ini. Betul kan? Betul. Parang ya. Ya ini lurus saja. Betul ya. Lurus sudah, treknya udah bener yang tadi jalan besar. Kalau di map ini makam Datuk Janggut Kawat ini sudah dirubah menjadi makam situs Kutai Lama Raja Mahkota Islam Haji Dilanggar. Nah, itu sama kiri. Setelah kami sempat tersesat karena salah mengikuti mobil orang lain yang mirip warnanya dengan salah satu rombongan kami. Selanjutnya kami berusaha mencari jalur yang benar, dan setelah menemukan, kami melanjutkan perjalanan menuju makam Aji Bathara Agung Dewa Sakti. Kami merasakan kerinduan sebagai seorang anak terhadap orang tua. Sebuah vibrasi energi yang kami rasakan begitu nyaman berada dalam rengkuan para leluhur agung. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, rasa hormat kami, rasa kasih sayang kami kepada para leluhur, tak terasa kami telah menempuh jarak 1300 km dari rumah kami. Matahari semakin condong ke arah barat. Kami semakin mendekati lokasi di mana tempat Aji Bathara Agung Dewa Sakti dimakamkan dan tidak jauh dari makam Datuk Tunggang Parangan. Ini baru ke kiri kalau udah. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, seperti inilah suka duka yang kami rasakan. Kami menempuh jarak yang tidak dekat, kurang lebih jarak yang kami tempuh sudah mencapai 150 km dari kota Balikpapan. Semakin lama kami memasuki daerah yang semakin terpencil, jauh dari perkotaan. Sesekali kita melewati jalan yang telah rusak, bagaikan jalur off-road. Kami tetap semangat dan menikmati selama perjalanan ini. Apapun yang kami lalui, berat maupun ringan, kami hanyut dalam sukacita karena kami telah diberi kesempatan oleh para leluhur agung untuk menghaturkan sembah bakti kami sebagai generasi penerus bangsa yang telah berhutang jasa, yang telah berhutang budi baik kepada para leluhur perintis bangsa yang telah meninggalkan pusaka warisan berupa tanah perdikan di Nusantara ini. Tinggal 5,5 kilo, waktu tempuh 11 menit. Nenek moyang Nusantara kita adalah para leluhur yang bijaksana dan arif, yang berbudi bawa leksono,
para leluhur yang selalu menjaga kelestarian alam karena mereka sadar bahwa teramat sangat penting untuk mewariskan bumi pertiwi yang masih utuh, hutan yang terjaga, sungai-sungai yang bersih, dan lautan yang bebas dari polusi. Karena para leluhur masih ingat bahwa kelak anak keturunannya lah yang akan singgah di negeri ini, yang akan melanjutkan kelangsungan hidup di Nusantara. Menjaga kelestarian alam sama halnya mewariskan kehidupan dan kelangsungan hidup bagi generasi penerus kita sendiri. Namun demikian, ironisnya, apakah generasi penerus sekarang ini telah melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh para leluhur nenek moyang kita di zaman dulu? Di tepinya sungai Mahakam. Sepertinya alam mengerti apa yang kami rasakan. Cuaca begitu syahdu, redup dan temaram, sehingga kami tidak merasakan panasnya terik matahari. Hawa terasa sejuk, sesejuk perasaan dan hati kami ketika kerinduan terhadap para leluhur besar akan segera tercurahkan. Seperti halnya kerinduan seorang anak kepada kedua orang tua yang telah membimbing, mengarahkan, serta menaungi setiap waktu dengan energi kedamaian yang membuat hati selalu tentram, vibrasi energi kasih sayang yang membuat perasaan menjadi nyaman, dan energi keselamatan yang membuat diri kita selalu berada dalam keberuntungan dan keselamatan lahir dan batin. Ini sungai di sini ini kecil tapi hampir seperti peternakan buaya. Buayanya buaya muara di sini udah. Tuh. Tapi bagus tuh, ada tongkangnya muat batu bara tuh. Banyak buaya tuh. Kalau nggak kelihatan buayanya, ngelihatnya pakai cermin. Pakai cermin kalau nggak kelihatan dari sini. Coba so, nanti jelas kelihatan. Kalau nggak percaya coba praktekin. Ini penting, ini jalannya udah bagus ini. Wah dulu bener ini. Off-road. Jembatan masih kayu. Kayu. Orang baru yang tahun lalu aja masih off-road sini mas. Udah lama ini. Kanan. Tanpa terasa, jarak semakin dekat. Perasaan kami membuncah. Rasanya seperti tak sabar lagi ingin segera sampai di makam Eyang Aji Badara Agung Dewa Sakti dan Datuk Tunggang Parangan. Di sanalah kami akan bersimpuh untuk mengaturkan sembah bakti kami, mengaturkan rasa terima kasih kami yang tak terhingga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada kami semua. Kami menyadari siapa diri kami ini. Kami adalah rakyat seperti halnya yang lain. Tetapi para leluhur agung sungguh telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar kepada kami. Namun semua itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Butuh waktu yang panjang, butuh keteguhan dan kekuatan hati untuk menjalani semua ini. Butuh perjuangan yang konsisten, baik lahir maupun batin, moral maupun material. Dan yang paling penting dari semua ini, kita landasi dengan ketulusan hati yang paling dalam, agar semua yang kami lakukan ini menjadi sebuah kebaikan. Kami ingat pesan para leluhur agung bahwa sing sopo temen bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh, yang artinya siapa yang serius dan fokus serta konsisten, maka akan meraih keberhasilan. Inilah salah satu bentuk penyelarasan kita kepada alam semesta. Penyelarasan antara jagat alit dengan jagat agung. Tingkatkan kadar keselarasan ini setinggi mungkin, senantiasa segala kebaikan akan mendatangi diri kita.
perhatian dan kasih sayang para leluhur yang begitu besar kepada kami, sehingga beliau pernah mengatakan agar menganggap daerah ini sebagai rumah kedua atau menjadi tanah kelahiran yang kedua bagi kami. Dan kenyataannya, kami memang merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika kaki ini menginjak tanah Borneo, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, seolah-olah kami berada di tanah kelahiran sendiri. Nggak ada tetangganya. Mau nggak? Ayo. Sosialisasinya masih sama matrak. Sama batu Mama ini babi hutan. Dikasih di situ gratis, dikasih rumah mau tapi nggak ditinggalin. seharga 10 miliar, mau nggak? Mau aja tapi nggak Mau. ditinggalin. Tapi harus tinggal di situ. Nah, masalahnya Dilema ya, itu bisa diatur ngasih pilihan kok dilema. kan. Memang tujuannya mau ngerjain. Nah, ini jembatan ini pertanda mau sampai. Kuning hitam. Ya, itu kan masuk Gapura ini udah. Inilah iya. Ya, jalan terus. Udah ada tunggang barangan di situ. Terus dikit lagi. Tuh di situ ada tunggang barang. Bukan di sana dikit. Awas ini kanan. Ini kanan ya. Situs Kutai Lama. Nanti pulangnya itu banyak sekali yang nyerbu. Nih anak-anak kecil segini nih, tangannya gini nyadong. Tuh parkirnya. Enggak, ini bukan ini loh. Yang mana? Lain. Kita lurus terus Oh, ke masih kiri. ada. Itu